wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, dan ini merupakan nikmat yang paling besar, yakni diberikannya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah ini lebih besar daripada nikmat dunia yang lainnya. Kalau cuma sekedar mendapatkan proyek miliaran rupiah itu bagus, mendapatkan keuntungan miliaran rupiah itu bagus. Namun yang lebih bagus daripada semua nikmat, yakni diberikannya taufik untuk bisa ibadah. Makanya ini yang kita mesti jaga. Kita mesti jaga dalam kehidupan kita, karena tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk beribadah. Ya, tapi hampir semua orang diberikan kesempatan mendapatkan kekayaan. Ayo, hampir semua orang diberikan nikmat kesehatan, tapi tidak semua orang diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah. Makanya ini yang paling kita jaga dalam kehidupan kita, dan cara menjaganya yakni melanjutkan ibadah yang telah kita lakukan. Ada satu ibadah yang sudah kita lakukan, maka usahakan jadi dua ini ibadah. Nah, karena dengan cara ini kita menjaga hidayah. Ya, jadi kalau ada orang diberikan taufik oleh Allah ibadah, melakukan satu ibadah, ya, dan dia tidak berusaha untuk mengembangkan ibadah ini, maka ada kemungkinan ibadah ini akan hilang. Kenapa? Karena tidak ada cadangannya. Tapi kalau kita tambah dua, maka aman dia, insya Allah. Ketika futur dia, maka berkurang satu, kembali paling tidak ada modalnya. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berusaha, berdoa kepada Allah agar diberikan taufik. Ya, diberikan taufik senantiasa bisa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang banyak orang sepelekan,
Apa itu? Nikmat diberikan keluarga, nikmat diberikan anak dan istri. Ini semua nikmat. Tapi ingat jamaah, di balik nikmat ada pertanggungjawaban. Iya. Allah berikan kesehatan, di hari kiamat Allah tanya tentang kesehatan ini. Allah berikan rezeki, Allah tanya di hari kiamat, engkau apakan rezeki itu? Allah berikan ini, Allah berikan itu, Allah berikan begini, Allah berikan begitu. Di hari kiamat semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya nikmat keluarga. Ya, nikmat keluarga. Ini yang paling banyak kaum muslimin lalai darinya. Ya, dia kira orang kalau sudah menikah sudah selesai. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, jaga diri-dirimu, jaga diri-diri kalian. Tapi tidak sampai di situ, Allah gandengkan wa ahlikum, dan jaga juga keluarga-keluargamu, nara, dari api neraka. Seakan-akan Allah mengatakan yang membebaskan neraka dan yang memasukkan ke neraka keluarga, yakni kita. Ya, yang bisa membebaskan keluarga dari neraka adalah kita, pemimpin rumah tangga. Yang bisa memasukkan keluarga ke dalam neraka adalah pemimpin keluarga. Oleh karena itu di hari kiamat kelak banyak pemimpin rumah tangga itu dijebloskan ke dalam neraka. Karena apa? Karena sebab ini jemaah. Ayo, karena sebab tidak mampunya, ya, tidak bisanya dia menjaga keluarganya dari api neraka. Mungkin bisa dia jaga dirinya, alhamdulillah, 5 waktu dia di masjid, puasa Ramadan dia, puasa sunnah dia, salat tahajud dia. Namun dibalik semua itu, istrinya, anak-anaknya masih di atas kemaksiatan, masih menyepelekan yang namanya salat, masih menyepelekan yang namanya menuntut ilmu syar'i, masih menyepelekan yang namanya kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat tahajudnya dia, ayo berjamaahnya dia, puasanya dia, itu belum bisa dia nikmati sepenuhnya jamaah. Belum bisa dia dapatkan manfaatnya sepenuhnya. Kenapa? Ada penghalang-penghalangnya. Apa penghalang-penghalangnya? Keluarganya. Oleh karena itu ayat yang mulia ini ketika turun, ya, maka para ulama menerjemahkan, menafsirkan. Di antaranya Imam Ad-Dhahhak dan Imam Muqatil. Ya, para ulama secara umumnya mengatakan haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu. Dengarkan perkataan para ulama. Ketika ayat ini turun, ditafsirkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, ya, dalam tafsir Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, ayyu'allima ahlahu, mengajari keluarganya. Lihat jamaah, min qarabatih, keluarganya termasuk juga kerabat-kerabatnya. Dia ajarkan mereka, ya, dia didik mereka. Bahkan para ulama, ya, mengajarkan, menyampaikan ma faradallahu alaihim, apa yang Allah wajibkan atas mereka. Makanya anak-anak, ya, istri kita, yang paling pertama kita wasiatkan kepada mereka bukan bagaimana cara makan jamaah, bukan bagaimana cara mencari uang,
Ayo, bukan paling pertama kita ajarkan bagaimana pegang handphone, bagaimana naik motor, bukan itu. Tapi ajarkan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Kalau perempuan diajarkan tentang hijab, ya, diajarkan tentang batasan-batasan aurat, diajarkan kepadanya tentang sholat 5 waktu, ajarkan kepadanya bagaimana berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Ini kewajiban pemimpin rumah tangga. Siapa suruh menikah? Ya, siapa suruh menikah? Karena dibalik dari pernikahan akan ada tanggung jawab jamaah, dan tidak mungkin kita bisa menjalankan misi mendidik, membimbing rumah tangga tanpa ilmu. Mustahil. Kita bukan orang berilmu, tidak akan mungkin kita bimbing keluarga kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, faqihu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Ayo, maka sebelum kita ajarkan apa yang Allah wajibkan atas mereka, maka kita mesti faham apa yang Allah wajibkan. Kita mesti paham itu. Apa yang Allah wajibkan. Wa ma nahahumullahu anhu. Dan kita juga wajib mengajarkan kepada mereka apa yang Allah larang. Ini tujuan pokok jamaah, tugas pokok kita mengajarkan apa yang Allah wajibkan. Yang kedua, kita ajarkan apa yang Allah larang. Ya, kewajiban dan larangan-larangan. Ini beratnya jamaah, ya, karena tugas pemimpin rumah tangga itu bukan cari bagaimana istri dan anaknya itu bisa makan, bukan cuma itu jemaah. Banyak pemimpin rumah tangga kalau dia sudah cari uang, sudah selesai. Ya, yang penting istriku kenyang, yang penting anakku kenyang, sudah selesai. Di hari kiamat jemaah, karena kelalaian ini banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ayo, maka kepala rumah tangga, ya, yang baik, yakni mereka yang senantiasa mengajak anaknya untuk sholat. Ini yang paling pertama. Ajarkan kepada mereka tentang sholat, ya, sebagaimana yang suri tauladan kita perintahkan. Nabi SAW, ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang suami, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Dawud, muru auladakum bis salah. Ayo, perintahkan kepada anak-anakmu untuk salat. Untuk salat. Ini yang paling berat. Orang tua sekarang jarang ada perhatian terhadap keluarganya tentang salat. Iya. Rata-rata dia yang rajin ke masjid, tapi anaknya tidak tahu di mana. Ya. Dia yang rajin ke masjid, apalagi kalau dia sudah pensiunan. Ya, dan ingat jamaah, anak itu, apalagi anak laki-laki, senantiasa kita atur agamanya, tidak pernah lepas itu. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika sudah menikah, maka bapaknya selamat. Anak laki-laki, wah ini yang berat, sampai mati dia Pak, baru bisa lepas. Ya, makanya dia sudah menikah, anak laki-laki kita telepon, Assalamualaikum, bagaimana sholatnya? Ya, walaupun anaknya malas-malasan, tidak ada masalah. Yang penting Allah lihat kita, Allah dengar kita. Kita sudah telepon, kita ingatkan, sudah selesai. Ya, adapun kewajiban dia serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah ingatkan dia. Ada saksinya. Siapa saksinya? Allah yang saksinya. Ya, ini jamaah. Muru auladakum bis shalah. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Wah, ini berat jamaah. Anak yang tidak salat, orang tuanya di hari kiamat akan dapat getahnya. Hati-hati, ya. Anak yang melakukan kemaksiatan, apalagi kalau orang tuanya tahu,
Anak yang melakukan melanggar kewajiban, apalagi kalau orang tuanya tahu, di hari kiamat akan dapat juga getahnya jamaah. Makanya beratnya jadi orang tua itu. Ya, bukan cuma taunya bikin saja. Setelah jadi itu anak, ya, dia serahkan kepada gurunya. Ada ustadznya. Ya, ada babysitternya. Allahul musta'an. Ya, itu ustadz Pak, berhasil tidak berhasil tidak mempengaruhi kewajiban kita. Ingat itu. Ya, berhasil tidak berhasil ustadz mendidik anak kita tidak mempengaruhi, tidak mengangkat beban kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ingat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahum abana'u sab'a sinin. Ya, ya, untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi anak itu Pak digembleng salat umur 7 tahun. Rata-rata orang sekarang Pak besar anaknya baru suruh salat. Akhirnya apa? Berkelahi. Berkelahi sekarang. Apalagi anaknya kalau sudah sibuk main handphone. Wah, apa itu? Apa? Mobil legend. Itu katanya mobil legend itu tidak bisa di start, ditinggalkan ya. Na'udzubillah. Tidak bisa ditinggalkan katanya. Harus selesai. Na'udzubillah. Ya. Ini yang banyak. Akhirnya orang tuanya karena sudah besar anaknya, dia takut juga. Dia malu-malu, jangan sampai dia lawan saya ini, malu-malu saya. Ini kesalahan awal jemaah. Ini kesalahan dari awal. Kenapa? Nabi sudah ajarkan kepada kita. Itu anak 7 tahun sebelum dia bisa meninju kita, ya, ajar memang sholat. Bagaimana cara mengajari anak sholat? Diperlihatkan bagaimana sholat itu. Jangan cuma diperintahkan sholat, tapi dia tidak pernah lihat kita sholat. Makanya para ulama katakan anak diajak ke masjid itu ketika menginjak 7 tahun baru diajak ke masjid. Di mana berdiri anak itu kalau sholat? Di samping orang tuanya Pak. Di samping orang tuanya. Apakah memutuskan shaf? Tidak memutuskan shaf. Ini kan banyak sekarang anak-anak dilarang di sampingnya orang tua. Kenapa? Ustaz, nanti akhirnya kumpul di belakang, bikin grup. Bikin jamaah sendiri, teriak-teriak di belakang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak ketika umur 7 tahun. Ya. Kemudian di sini bukan cuma salat yang diperintahkan anak itu. Ajarkan juga syariat yang lain. Kalau perempuan, ajarkan tentang hijab. Karena orang salat tidak mungkin tidak tutup hijab. Tidak mungkin. Maka ajarkan juga. Nah, orang kalau perempuan harus pakai jilbab. Kalau anak perempuan dibatasi hubungannya dengan anak laki-laki. Karena itu bukan mahram kita. Kenalkan dia dengan mahramnya. Ini mahrammu nak. Ini mahrammu. Ini bukan mahram ini. Apa itu mahram? Mahram itu begini, 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 begini. Jangan sampai ditanya apa itu mahram. Apa ya. Bapaknya tidak berilmu juga. Ya. Pak, kalau orang sholat bagaimana sholatnya Pak? Orang begini kapang. Tidak boleh begitu. Harus dia punya ilmu. Iya. Sama anak itu ditanya. Ada pernah orang tua tanya, anaknya ikut TPA, ya kan? Anak TPA ngaji di masjid kan? Akhirnya pulang anaknya ini baru belajar ini tentang idgham bi gunnah, idgham bi ghairi gunnah, atau idgham bila gunnah. Pulang di rumahnya tanya bapaknya, Pak, itu kalau idgham bila gunnah itu bagaimana contohnya itu? Kok sambaran tuh tanya, nanti saya belikan. Ya, nanti saya belikan katanya. La ilaha illallah. Padahal ini bukan makanan jamaah, bukan minuman kaleng itu idgham bila gunnah. Tapi bapaknya kira
minuman kaleng, sejenis minuman kaleng, ya. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu jemaah pentingnya berilmu orang, ya. Jangan sampai orang tua suka, ya seperti ini jadinya. Ditanya idgham bila gunnah, dia kira makanan kaleng atau minuman kaleng. Nanti dibelikan katanya. Allahul musta'an. Kita kembali jemaah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Dan di sini Nabi ajarkan jika mereka telah berumur 10 tahun namun mereka enggan sholat, pukul dia. Pukul. Nah ini pentingnya Pak, saking besarnya tanggung jawab seorang bapak, maka dia dibolehkan untuk memukul anaknya. Ingat, bukan pukulan balas dendam, tapi pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik. Jadi orang tua itu harus paham. Terkadang anaknya ini nggak dipukul, dia paham. Ingat, itu pukul jalan terakhir jamaah. Jangan biasakan anak itu dipukul. Ya, tapi biasanya kita di rumah itu berlakukan iqab, hukuman. Kalau melakukan dapat ganjaran. Nah, kalau sholat dapat ini. Kalau tidak sholat dapat ini. Jadi kalau dia tidak sholat, betul Pak, jangan kasihani, betul hukum dia. Hukum dia. Teganya Ustadz ini, tidak ada yang namanya perasaan itu, tidak ada dalam Islam. Daripada saya diseret di neraka nanti, ya, lebih bagus saya tega di dunia. Ya, lebih bagus saya tega di dunia. Lihat Nabi SAW. Nabi ketika naik ke bukit, suatu bukit, Nabi katakan, "Ya Fatimah binti Muhammad." Nabi panggil, "Sal min mal, mintalah harta kepadaku." Terus apa kata Nabi SAW? "Aku tidak bisa memberikan syafaat, menjauhkan mudarat dan memberikan manfaat kepadamu. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan kupotong tangannya." Nabi akan potong tangannya jemaah. Ayo, tegas Nabi SAW dalam masalah syariat. Ini yang kita tiru. Kita itu dalam masalah syariat harus tegas. Ya, harus tegas. Dan di sini kita ajarkan kepada anak itu, kita ajarkan tentang tauhid. Kalau kita kasih uang, maka tanya dia, "Nak, tahu nggak ini uang siapa yang kasih?" Abi yang kasih. Kita jelaskan. Abi memang yang cari kerja. Abi memang yang capek-capek, lelah, keluar keringat. Tapi ingat, ini rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya siapa itu Allah? Kita jelaskan. Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah itu yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan gunung. Allah yang menciptakan ini. Allah yang menciptakan ini. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib beribadah kepada Allah, karena Allah maha baik kepada kita. Kena lagi masalah tauhid. Ya, begitupun ketika anak melakukan pelanggaran, jangan kita yang marah, tanya, "Nah, Allah marah kalau seperti itu?" Nah, tidak boleh nak begitu. Itu haram, itu dosa. Dosa nak kalau berbuat itu. Ya, kalau orang dosa masuk neraka. Akhirnya dia takut kepada neraka. Ini sekarang anak-anak kalau tidur dinyanyikan Nina Bobo itu, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Atau ditakut-takuti, "Jangan, mau ke dokter itu nanti disuntik." Akhirnya takut anaknya suntik. Ya, bahkan lebih parah lagi, anaknya ditakut-takuti setan. Ayo, ada setan situ. Akhirnya anaknya takut sama setan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking kerasnya jamaah, ya, sampai-sampai Nabi SAW katakan boleh dipukul, ya, kalau mereka tidak sholat.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mesti paham keberhasilan mendidik anak itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya, kenapa orang itu tidak berhasil mendidik anaknya? Ya, itu alasannya kenapa? Karena orang tua jauh dari agama, orang tua jauh dari ilmu agama. Makanya ini salah satu di antara penyebab ya tidak tercapainya tujuan. Makanya orang yang paling pertama berilmu adalah orang tuanya. Kita mesti belajar, Pak. Ya, utamanya tentang yang wajib-wajib. Karena kita akan mengajarkan kepada anak. Anak itu, Pak, waduh, kritis. Ya, kritis itu anak. Saya waktu masih umur 2 tahun, anak saya yang paling besar itu, dia tanyakan apa? Apa itu bumi? Apa itu bumi? Bumi. Bumi. Maka jawaban saya, bumi itu ciptaannya Allah yang pertama. Kedua, bumi adalah tempat di mana Allah telah mentakdirkan kita untuk berdiam di situ. Dan bumi akan hancur di akhir zaman nanti. Di hari kiamat nanti Allah hancurkan bumi ini. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di alam yang baru, yakni alam akhirat. Oh, berarti cuma sebentar ya Abi kita hidup di dunia ya, di bumi ya? Iya. Makanya harus perbaiki amalan. Oh iya, masuk akalnya. Anak-anak itu begitu, tidak usah terlalu panjang, Pak. Kasih yang logis saja. Makanya orang tua harus pintar, harus cerdas, harus berilmu. Kalau orang tuanya dongo, nggak akan mungkin bisa. Ya, nggak bisa. Dan ini salah satu penyebab anak itu tidak berhasil kita didik, karena orang tuanya tidak paham agama. Banyak begitu, Pak. Anaknya suruh pergi, antar pergi di TPA, TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Kan banyak sore-sore orang tua motor antar anaknya. Bapaknya buta huruf, nggak tahu baca Quran. Ya, anaknya ini pintar belajar, anaknya dikasih uang untuk belajar, dia tidak belajar. Ya, maka ini pincang dalam rumah tangganya, jemaah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan anak itu susah untuk mengikuti kebenaran atau susah diatur, yaitu lingkungan dan teman yang buruk. Makanya bapak itu harus tahu dengan siapa anaknya berteman. Wajib itu, Pak. Istri anak kita wajib kita lihat WhatsApp-nya, HP-nya. Lihat, sini HP-mu nak, sini sayang HP tak, sini HP-nya nak. Lihat, ini siapa? Lihat siapa. Kalau anak kita perempuan, ada teman laki-lakinya di sini, tanya, siapa yang teman laki-laki? Oh itu, itu anaknya ini. Ya kenapa disimpan nomornya di sini? Jangan dibiarkan. Ada juga orang tua sekarang, Pak, bangga. Wih, ada anakku foto-foto sama laki-laki. Ya, baji-baji kena. Masya Allah. Naudzubillah. Ya. Ini saya nggak habis pikir, ini orang tua seperti ini waras atau tidak, Pak? Ya, justru anaknya ketika melakukan keharaman bangga dia, bangga. Bahkan saya pernah dengar orang tua suruh keluar dari rumah anaknya, keluar dari rumah anak, nggak laku ke itu. Lihat, ya Allahul musta'an. Disuruh anak perempuannya keluar ke sana kemari, ya. Untuk apa? Supaya katanya laku. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi SAW katakan, hati-hati, Pak, lingkungan itu luar biasa. Ya, coba kita bayangkan ketika anak itu berada di lingkungan pemabuk, pecandu narkoba, penggila game.
Anak itu Pak, awalnya tidak tahu main game, tapi karena bergaul dengan orang yang main game, akhirnya bagus tadi. Apa ini? Oh ini anunya ini, bajingannya ini. Oh ini apanya? Oh ini anunya ini, pendekarnya ini. Oh iya. Oh iya. Bagus ya. Iya. Masya Allah. Apanya ini? Oh ini tembaknya. Apa ini pisaunya? Apanya ini? Ini darahnya. Ilmunya katanya tidak mati-mati dia. Subhanallah. Akhirnya anak itu tahu akhirnya. Jamaah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Nabi SAW katakan, seseorang yang duduk berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek itu bagai orang yang berteman dengan penjual parfum dan pandai besi. Ya, itu seperti itu. Ya, orang yang bergaul dengan penjual parfum, kata Nabi SAW, imma ya tashribanna tahidu riha wa kirul haddad. Nah, la ya'damuka min sahibil misk. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, kata Nabi. Kalau kau tidak bisa memiliki minyak wangi itu, minimal apa? Tajidu riha, engkau mencium aroma harum. Betul tidak? Tidak mampu memiliki, berapa ini? 40.000. Mahal lah. Paling tidak apa? Asipa. Nah. Bau apa itu Pak? Ini parfum bau alpukat umpamanya. Ada enggak bau alpukat? Ada yang bau lain Pak? Iya. Ada bau apa itu? Saya bisa bau jahan apa? Jahannam. Masya Allah. Jangan beli itu Pak, ya. Masya Allah. Bikin takut-takut namanya. Ini apa nih? Malaikat subuh katanya. La ilaha illallah. Mau dirubah namanya ini, ya. Malaikat subuh. Harum, Masya Allah. Paling tidak seperti itu. Dan Nabi SAW katakan, wajirul haddad yuhriku badana aw tawban aw tajidu minhu riha khabitha. Adapun berteman dengan pandai besi, pertama, kalau kau tidak dapat apinya, tidak dapat percikannya, paling tidak apa? Nabi SAW katakan apa? Minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Paling tidak, ya, paling tidak itunya, minimal itu. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teliti siapa teman dekat anak kita. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Wajib Pak, ya, wajib kita pilihkan teman untuk anak kita. Ini yang paling penting. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita perbaiki Pak. Kenapa? Karena keburukan suatu kaum, buruknya suatu negeri itu bukan buruk begitu saja Pak. Ada penyebabnya. Apa itu? Anak-anak orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anaknya, akhirnya berkumpul jadi satu negeri yang buruk. Tapi ketika orang tuanya pandai mendidik anak-anaknya, maka dari anak-anak ini melahirkan suatu kaum dan bahkan bisa menjadi satu negeri jemaah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut
berusaha untuk merubah diri mereka. Oleh karena itu, mari kita membantu negeri kita untuk menjadi baik dengan cara kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Perkenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka dengan Al-Qur'an, kenalkan mereka dengan sunnah agar terbentuk keluarga yang sakinah. Dari keluarga sakinah inilah akan terbentuk suatu negara yang kokoh di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan. Ini sengaja nasihatnya, Pak. Kita tidak lanjutkan kajiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.